شاء الله هيك الله يفرج عن المعتقلين ونشوف في إلي أخ معتقل الله يفك أسره بجاه الحبيب محمد. اللي أنا طلعني أعجوبة لأن كانت الحلم تيصير حقيقة كان صعب. Keberhasilan kelompok oposisi merebut tampuk kekuasaan di Suriah memantik pelita harapan bagi warga negara di negara itu untuk bertemu dengan keluarga mereka yang ditahan di penjara rezim Asyad. Ya, memandang konflik Suriah memang tidak bisa sesederhana hitam dan putih. Alasan para kelompok oposisi melakukan pemberontakan pun berangkat dari banyak hal. Salah satunya yang utama adalah kekejaman rezim Asyad dan kediktatoran yang telah berjalan selama puluhan tahun. Sama seperti diktator lainnya, rezim Asyad juga memberlakukan tindakan represif bagi mereka yang mengkritik pemerintah. Bahkan sampai-sampai muncul istilah tembok punya telinga. Alias, para oposisi harus berhati-hati dalam menyuarakan kritik mereka jika tidak mau terciduk oleh intelijen pemerintah yang ditakuti, yaitu muka barat. Jika ketahuan, bisa-bisa mereka yang dianggap sebagai pembelot dijebloskan ke dalam penjara-penjara yang kerap disebut juga sebagai rumah jagal manusia bernama penjara Sitnaya, sebuah mimpi buruk bagi setiap warga Suriah. Ini dia secuil kisah kelam kekejaman rezim Asyad dalam potret sel-sel kotor di penjara pemerintah. Ini adalah penampakan penjara Sitnaya, satu dari ratusan penjara di Suriah yang terkenal paling mematikan. Pada 9 Desember 2024, usai kelompok oposisi mendeklarasikan kemenangan atas rezim Asyad, kerumunan orang berbondong-bondong segera merangsek masuk ke penjara. Di sini, mereka berusaha untuk mencari jawaban dan berharap bisa menemukan anggota keluarga mereka yang hilang. Walau tanpa penjelasan, namun mereka memahami penyebab hilangnya keluarga mereka. Hanya ada dua alasan, meninggal atau dijebloskan ke dalam penjara dan menerima penyiksaan. Mimpi buruk yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Selama beberapa hari terakhir, mereka berusaha untuk mencari tanda keberadaan orang-orang tercinta. Orang-orang yang telah hilang bertahun-tahun, bahkan lebih dari 1 dekade lamanya. Ada sebagian dari mereka yang tengah berbunga karena kembali bertemu dengan sanak saudara, namun tak sedikit pula yang harus pupus harapan karena tak menemukan apapun selain lorong sel penjara yang kotor dan kosong. Salah satu yang tengah menyambut hari bahagia adalah Hasan Fayoumi, seorang anggota dari kelompok oposisi yang diculik dan dijebloskan ke penjara 10 tahun yang lalu alias pada 2014. Meski demikian, Fayoumi dan keluarganya masih harus menabung lebih banyak ketabahan dan ketegaran mengingat saudara laki-laki Fayoumi yang dijebloskan ke dalam penjara Sitnaya kini masih belum diketahui nasibnya. إن شاء الله هيك الله يفرج عن المعتقلين ونشوف في إلي أخ معتقل الله يفك أسره بجاه الحبيب محمد. ولا بهمة الشباب عم يشتغلوا سجن صيدنايا وهلا إن شاء الله طالعين لعنده لهنيك لنساعده لنشوف مين عايش ونطالعه إن شاء الله بيكون أخي ورفقاتنا يكونون بينات العايشين هنيك. Selain Fayoumi, momen mengharukan juga terjadi pada salah satu keluarga di Lebanon. Dia adalah Suhail Hamwi, seorang warga Lebanon yang ditahan di penjara Suriah selama 32 tahun sejak era pendudukan rezim Asyad di Lebanon. 3 dekade yang lalu, tepatnya pada malam Idul Adha tahun 1992, Hamwi hanyalah seorang pedagang di kota Ceka. Saat akan mengambil whisky pesanan pelanggannya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekatnya dan menculik dirinya. Sejak saat itulah, keberadaan Hamwi tinggal misteri. اللي أنا طلعني أعجوبة لأن كانت الحلم تيصير حقيقة كان صعب. لو ما هالتاريخ ما كان صار الحلم حقيقة. 8/12 قبل 8/12 كان الحلم ممنوع. اجت لحظة 8/12 صار الحلم مسموح وصارت حقيقة. Namun nahas, tak semua warga Suriah mengalami kebahagiaan yang sama seperti Fayoumi dan Haumi. Tak sedikit pula di antara mereka harus menghadapi kenyataan bahwa sosok keluarga yang mereka rindukan masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini.
Di penjara Setnaya, banyak keluarga yang masih menelusuri koridor gelap untuk mencari jejak orang yang mereka cintai. Desas-desus kemudian menyebar yang menyebutkan bahwa ribuan narapidana mungkin masih berada di sel bawah tanah penjara Setnaya. Para keluarga bersama dengan pekerja organisasi kemanusiaan dari White Helmets berupaya menggali bagian bawah bangunan untuk mencari penjara bawah tanah. White Helmets bahkan sampai menawarkan hadiah senilai $3.000 Amerika Serikat bagi siapapun yang bisa memberikan informasi akurat terkait penjara bawah tanah. Namun hingga kini, upaya pencarian penjara bawah tanah itu masih sia-sia. Masih banyak anggota keluarga yang menanti tanpa kepastian, memberikan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga jika anggota keluarganya ditemukan dan membolak-balik kertas dokumen penjara. Mereka juga merangsek dan menerobos kamar mayat di rumah sakit untuk memeriksa apakah ada keluarga mereka di antara puluhan jenazah yang dibawa dari penjara. Menurut laporan PBB, ada lebih dari 100 penjara di Suriah yang memiliki fasilitas rahasia. 2 penjara yang paling terkenal dan mematikan adalah Tadmur di kota kuno Palmyra dan Setnaya di luar Damaskus. Menurut laporan Al Jazeera, sekitar 157.634 warga Suriah ditangkap antara Maret 2011 hingga Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, 5.274 di antaranya merupakan anak-anak dan 10.221 lainnya perempuan. Human Rights Watch memperkirakan sedikitnya 6.786 orang telah tewas dalam tahanan pemerintah. Mereka disiksa hingga meninggal dengan tidak diberi makan, air, obat-obatan, dan digantung. Ada 3 metode penyiksaan yang terkenal di Suriah dan tak ada manusia yang layak mendapatkan penyiksaan sedemikian menyakitkan. 3 metode itu adalah kursi Jerman, karpet terbang, dan penyiksaan lempar tangga. Tujuan penyiksaan itu hanya satu, untuk menakut-nakuti warga Suriah agar tunduk pada rezim Asyad. Itu tadi sedikit dari segunung kekejaman yang telah rezim Asyad lakukan terhadap warganya sendiri. Meski demikian, sama seperti kisah kediktatoran lainnya, ada berbagai sisi yang bisa ditengok dari gejolak konflik Suriah ini. Berbagai elemen dan faktor memainkan kompleksnya konflik Suriah. Untuk itu, pantau terus informasi dan perkembangan lainnya terkait konflik Suriah di kanal YouTube Kompas.com.